Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Aliaris Kamalinda dari kelas Manajemen 25A dengan NPM 254111149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pendapatan nasional. Dari mana datangnya dan kemana perginya, berdasarkan teori yang dijelaskan oleh N. Gregory Mankiw dalam buku Macroeconomics. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana pendapatan suatu negara dihasilkan, didistribusikan, dan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, slide kedua, yaitu pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Dalam perekonomian, pendapatan yang diperoleh sama dengan nilai output yang dihasilkan. Pendapatan nasional sering diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Menurut Mankiw, total output suatu perekonomian sama dengan pendapatan yang diterima masyarakat, atau nilai output yang dihasilkan dalam perekonomian akan sama dengan pendapatan yang diterima masyarakat. Artinya, ketika perusahaan menghasilkan barang dan jasa, nilai dari barang dan jasa tersebut akan menjadi pendapatan bagi pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pendapatan nasional sering diukur menggunakan PDB atau produk domestik bruto. Slide ketiga, dari mana pendapatan nasional datang? Sumber pendapatan nasional berasal dari proses produksi barang dan jasa. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah atau sumber daya alam, dan kewirausahaan. Masing-masing faktor produksi memperoleh balas jasa berupa yang pertama yaitu tenaga kerja menerima upah, kedua pemilik modal menerima bunga, ketiga pemilik tanah menerima sewa atau rental, dan yang keempat yaitu wirausaha menerima laba. Atau secara alur sederhana yaitu pertama, perusahaan memproduksi barang dan jasa, lalu menjual ke pasar dan memperoleh pendapatan, lalu membayar faktor produksi dan menjadi pendapatan masyarakat. Jadi, sumber utama pendapatan nasional adalah aktivitas produksi yang dilakukan dalam perekonomian. Selanjutnya, circular flow of income. Untuk memahami aliran pendapatan, kita dapat melihat konsep circular flow of income atau arus perputaran pendapatan. Rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi kepada perusahaan. Perusahaan kemudian menggunakan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai imbalannya, perusahaan membayar upah, bunga, sewa, dan laba kepada rumah tangga. Selanjutnya, rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian, terjadi aliran yang terus berputar antara rumah tangga dan perusahaan. Lalu, kemana pendapatan nasional pergi? Pendapatan yang diterima masyarakat tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi. Menurut teori ekonomi makro, pendapatan nasional dapat digunakan untuk 3 hal utama, yaitu yang pertama konsumsi atau pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa,
Yang kedua, tabungan atau saving, yaitu pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah pajak atau tax, yaitu pendapatan yang dibayarkan kepada pemerintah. Secara sistematis ditulis dengan Y sama dengan C plus S plus T. Artinya, setiap pendapatan yang diterima masyarakat akan dialokasikan untuk konsumsi, ditabung, atau dibayarkan sebagai pajak. Selanjutnya, peran tabungan dalam perekonomian. Mengapa tabungan itu penting? Yang pertama adalah karena menjadi sumber dana investasi, yang kedua meningkatkan kapasitas produksi masa depan, dan yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika masyarakat menabung di bank atau lembaga keuangan lainnya, dana tersebut dapat dipinjamkan kepada perusahaan untuk melakukan investasi. Misalnya, perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membeli mesin baru, membangun pabrik, atau mengembangkan teknologi. Menurut Menkyu, investasi bergantung pada ketersediaan tabungan dalam perekonomian, atau semakin besar tabungan yang tersedia, semakin besar pula peluang investasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan nasional suatu negara, yaitu yang pertama, jumlah dan kualitas tenaga kerja. Kedua, ketersediaan modal. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, kekayaan sumber daya alam. Dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Jika faktor-faktor tersebut meningkat, maka kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa juga akan meningkat, sehingga pendapatan nasional menjadi lebih besar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional berasal dari proses produksi barang dan jasa yang melibatkan berbagai faktor produksi. Pendapatan tersebut kemudian diterima oleh masyarakat dalam bentuk upah, bunga, sewa, dan laba. Selanjutnya, pendapatan digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan pembayaran pajak. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan suatu ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pendapatan nasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mengembangkan teknologi. Menurut Menkyu, investasi bergantung pada ketersediaan tabungan dalam perekonomian, atau semakin besar tabungan yang tersedia, semakin besar pula peluang investasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan nasional suatu negara, yaitu yang pertama, jumlah dan kualitas tenaga kerja. Kedua, ketersediaan modal. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, kekayaan sumber daya alam. Dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Jika faktor-faktor tersebut meningkat, maka kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa juga akan meningkat, sehingga pendapatan nasional menjadi lebih besar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional berasal dari proses produksi barang dan jasa yang melibatkan berbagai faktor produksi. Pendapatan tersebut kemudian diterima oleh masyarakat dalam bentuk upah, bunga, sewa, dan laba. Selanjutnya, pendapatan digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan pembayaran pajak. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan suatu ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pendapatan nasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan
Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.